Mulai. Perkenalkan, nama saya Munasir Lili, NIM 205252999131, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 2, program studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, materi teknik presentasi yang efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ketemu lagi dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu seperti biasa, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Safira, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan rapikan tempat duduk kalian, duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Mohon perhatiannya, Ibu absen dulu. Ya, Bu. Abdul Ramadan, An Faisal. Oke, ada 8 orang di sini yang berhalangan untuk ikut bergabung dalam pembelajaran kita kali ini. Minggu lalu, siapa yang masih ingat sebelum kita lanjut materi kita kali ini, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Bu. Silakan Hadiah. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Jadi minggu lalu kita belajar tentang membuat slide presentasi di Microsoft PowerPoint. Oke, bagus. Terima kasih Hadiah. Masih ingat bahwa terima kasih. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana membuat slide presentasi menggunakan perangkat lunak atau aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, adapun materi kita kali ini yaitu bagaimana menggunakan teknik presentasi yang efektif. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, diharapkan setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, kalian mampu menyeleksi teknik presentasi yang efektif dan tepat. Ya, Bu. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi teknik presentasi yang efektif dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu melakukan presentasi yang efektif dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, untuk materi kita yaitu menyeleksi teknik presentasi yang efektif. Bentuk penilaian, jadi dalam pembelajaran kali ini yang Ibu nilai ada 3. Yang pertama, penilaian sikap, bagaimana kalian bersikap selama proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan, bagaimana setiap kalian mengerjakan penugasan yang Ibu berikan, baik itu di evaluasi maupun di LKPD. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Ini berhubungan dengan kerja praktek yang nanti kita praktek di LKPD, yang ada dalam LKPD tentang bagaimana membuat atau teknik membuat presentasi yang efektif. Nah, kalau dulu orang-orang untuk menggunakan presentasi itu menggunakan transparansi proyektor. Namun sekarang sudah banyak aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membuat presentasi. Dari aplikasi-aplikasi itu kita bisa menggunakan teknik-teknik di sana, kemudian kita bisa membuat slide presentasi yang
menarik. Siapa yang masih ingat contoh perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi? Ada? Siapa? Materi lalu? Oke, silakan Erna. Contoh perangkat lunak atau software. Yaitu Microsoft PowerPoint. Ya, bagus. Pertama Microsoft PowerPoint. Ada lagi? K-Presenter. Yang dan kedua Open K-Presenter. Yang ketiga apa? Open Office Impress. Iya, yang ketiga Open Office Impress. Bagus. Beri tepuk tangan. Terima kasih Erna, dia masih mampu mengingat. Jadi ada banyak dulu yang diingat, masih 3. Ada K-Presenter, ada Open Office Impress, dan ada Microsoft Office PowerPoint. Dan kita menyimpulkan dulu bahwa yang akan kita aplikasikan adalah Microsoft Office PowerPoint. Oke. Nah, kita lanjut di pengertian teknik presentasi. Di sini presentasi merupakan suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi dengan pendengar atau audiens. Sudah ada yang baca materi yang Ibu sudah bagikan? Sudah dibaca? Sudah Bu. Berikut video tentang cara membuka presentasi yang baik dan menarik. Silahkan disimak baik-baik. Nanti di akhir video Ibu akan tanyakan tentang apa yang bisa kalian simak dari tayangan berikut.
Durasi waktu 10 menit. Oke, waktunya cukup. Sekarang setiap kelompok, silakan mana kelompok 1? Silakan perwakilan kelompok 1 untuk memaparkan diskusi kelompoknya tentang teknik presentasi yang efektif. Teknik mana yang bisa kalian terapkan untuk presentasi atau untuk slide presentasi yang hendak dibuat? Silakan. Iya. Silakan. Menurut yang mana? Silakan. Ya, jadi di sini kelompok kami menjelaskan tentang teknik dalam membuat presentasi. Kami mengambil poin pertama, yaitu menjelaskan maksud dan tujuan presentasi. Sebelum itu kami akan memaparkan argumen kami mengapa kelompok kami memilih poin pertama ini, yaitu menjelaskan maksud dan tujuan presentasi. Jadi menurut kelompok kami menggunakan teknik menjelaskan maksud dan tujuan presentasi ini adalah pilihan yang tepat agar audiens dapat lebih mengerti dengan apa yang akan kami paparkan dalam presentasi kami. Tidak hanya itu juga, audiens akan mengetahui keuntungan yang akan diperoleh dalam presentasi kami di beberapa waktu ke depan setelah kami presentasi. Jadi itu juga salah satu daya tarik untuk audiens agar semangat memperhatikan dan memahami topik presentasi yang kami ajukan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan presentasi. Kan di masing-masing presentasi pasti akan memiliki sebuah tujuan dan maksud masing-masing. Misalnya,
kita melakukan penelitian dan akan memaparkan melalui presentasi. Jadi di situ kita akan memaparkan secara jelas dan terperinci tentang topik yang akan kita bawakan tersebut. Tapi kita memaparkannya di bagian ini, yaitu bagian pembukaan, hanya bagian penting saja, dan nantinya kita akan memaparkannya lebih dalam lagi saat inti presentasi. Jadi itulah menurut kami tentang poin menjelaskan maksud dan tujuan presentasi. Terima kasih. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, kami persilakan. Ya. Terima kasih India mewakili kelompok 1 memaparkan teknik yang mereka ambil di poin pertama, yaitu tujuan dari presentasi, maksud dan tujuan presentasi. Ada kelompok yang ingin menanggapi? Kelompok 2 silahkan, Safira. Saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Yaitu, berikan contoh kasus penggunaan teknik, maksud, dan tujuan dalam presentasi. Oke, kelompok 1 catat pertanyaannya. Berikan contoh kasus, maksud dan tujuan dari teknik presentasi yang Anda pilih. Silakan didiskusikan jawabannya. Contoh kasus bisa diulangi. Ulangi pertanyaannya. Berikan contoh kasus penggunaan teknik, Contoh kasus penggunaan teknik maksud, dan tujuan dalam presentasi. Terima kasih kelompok 2. Silakan dirembukan jawabannya. Baik. Saya Fedan Sarzo akan mewakili kelompok kami dan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu berikan contoh kasus penggunaan teknik, maksud, dan tujuan dalam presentasi. Jadi misalnya seseorang telah meneliti sesuatu, seperti misalnya Anda telah meneliti sekolah ini dan memaparkannya melalui presentasi. Misalnya Anda menjelaskan dari hasil penelitian Anda bahwa di sekolah kita ini SMA 1 Bone Gunung ini kepribadian siswa di sini belum cukup baik, jadi perlu ditingkatkan lagi. Jadi untuk itu, jika kita ingin mendapat kepribadian yang baik, kita seluruh komponen sekolah harus menerapkan kepribadian yang baik dan mencerminkan siswa berkepribadian yang unggul. Terima kasih. Bisa dipahami atau bisa diterima jawabannya? Ya, jadi menunjukkan jawaban dari kelompok 1 bahwa untuk maksud dan tujuan, jadi sebelum melakukan presentasi terlebih dahulu kita tentukan maksud dan tujuan dari apa yang ingin kita presentasikan. Kalau misalnya tadi tujuan yang ingin dipresentasikan adalah meningkatkan kepribadian siswa SMA Negeri 1 Bone Gunung, maka harus dijelaskan dulu maksud dan tujuan dari penelitian yang ingin dilakukan agar audiens yang mendengar paham bahwa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian itu adalah meningkatkan kepribadian siswa SMA Negeri 1 Bone Gunung. Beri aplaus untuk jawaban. Kita beralih ke kelompok 2. Silahkan hasil diskusi teknik apa yang kalian pilih dari pengamatan video tadi. Silakan perwakilan Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknik yang kami pilih setelah menyimak video pembelajaran tadi, teknik yang dapat kami pilih dalam membuka sebuah presentasi yaitu dengan menggunakan pertanyaan, di mana pada saat membuka presentasi kita awali dengan menggunakan pertanyaan. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh kalimatnya, yaitu kepada hadirin saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda semua. Mengapa para siswa-siswi di sekolah ini sangat minim yang melakukan kegiatan literasi? Nah, pertanyaan sederhana ini cukup
mampu untuk mengajak audiens berpikir sejenak dan berkonsentrasi untuk mencari jawabannya. Sehingga presentasi yang dilakukan insya Allah berjalan dengan lancar. Baik itulah tadi teknik yang dapat kami pilih. Jika ada tanggapan kami persilakan. Terima kasih. Oke, ada kelompok yang ingin menanggapi dari pemaparan kelompok 2? Silakan Mary. Perwakilan kelompok 3 menanggapi atau Perwakilan dari kelompok 3 akan mengajukan sebuah pertanyaan ke kelompok 2. Itu mengapa kelompok Anda mengambil pertanyaan sebagai teknik dalam membuat presentasi yang efektif? Mengapa kelompok Anda mengambil pertanyaan sebagai teknik dalam membuat presentasi yang efektif? Oke, silakan dirembukan jawabannya. Nanti perwakilan satu orang yang memberi jawaban ke kelompok 3. Jawaban atas pertanyaan kelompok 3. Baiklah, di sini saya Sigit Yulianto akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa kami memilih menggunakan pertanyaan? Karena dengan menggunakan pertanyaan akan mengajak audiens fokus pada tema yang sedang dibahas dan membuat mereka memusatkan perhatian untuk menemukan jawabannya. Mungkin itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 3? Mau ditanggapi atau cukup puas dengan jawaban kelompok 2? Iya, kami tadi menjawaban dari kelompok. Oke, beri aplaus untuk berikut terakhir kelompok 3. Silakan paparkan hasil diskusi kelompok kalian. Perwakilan satu orang siapa? Oh, Iksani, silakan. Alhamdulillah atas waktunya. Jadi di sini teknik membuka presentasi yang kami pilih yaitu menggunakan cerita. Nah, maksud dan tujuan kami menggunakan cerita itu tentu saja karena kami melihat menggunakan cerita untuk membuka presentasi itu bisa membuat audiens kita menjadi lebih santai, lebih tenang, kemudian juga itu bisa membantu mengantar audiens Anda sebelum menuju topik utama yang akan dibahas. Intinya, ketika kita menggunakan cerita terlebih dahulu, audiens kita akan mulai mengerti bahwa topik yang kita bahas adalah seperti ini. Contohnya mungkin kita memilih teknik kita membuat atau membuka presentasi. Topik presentasi kita yaitu mencegah kecelakaan terjadi, maka kita mengangkat sebuah cerita yang relevan atau berhubungan dengan topik yang akan kita bahas. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita membuka sebuah teknik presentasi menggunakan cerita? Tentu saja seperti tadi, kita ambil atau pilih sebuah cerita yang berhubungan atau yang relevan dengan topik kita, kemudian kita paparkan. Kalau bisa kita gunakan kalimat atau kata-kata yang mudah dimengerti sehingga audiens juga ketika mendengarkan itu tidak akan kebingungan. Jadi setelah kita menceritakan, mereka seolah-olah akan langsung mengerti seperti apa topik utama dari yang kita ceritakan. Nah, setelah mereka mengetahui cerita kita, otomatis secara tidak langsung mereka sudah memiliki sedikit bayangan mengenai topik dari presentasi yang akan kita bawakan pada saat tersebut. Jadi kurang lebih dari kelompok kami seperti itu. Selanjutnya jika ada pertanyaan, tanggapan atau saran, kami persilakan dari kelompok lain. Oke, terima kasih pemaparan kelompok 3. Silahkan kalau ada kelompok yang ingin menanggapi atau ingin bertanya tentang pemaparan dari kesimpulan kelompok 3. Silakan. Silakan, Ikram. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang saya ingin tanyakan kepada kelompok 3 yaitu mengapa banyak presenter dunia yang memilih teknik membuka presentasi dengan cerita yang mereka gunakan dalam membuka presentasi. Terima kasih. Oke, silahkan dijelas
pertanyaannya kelompok 3? Jelas, Bu. Silakan didiskusikan, dirampungkan, cari jawabannya, kemudian perwakilan satu orang untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, silakan Riksa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dan jawabannya itu karena teknik ini bisa membuat audiens lebih santai, kemudian mereka akan semakin memahami apa yang terjadi topik dari presentasi yang kita bawakan. Terima kasih. Oke. Ada tanggapan dari kelompok 1 atau cukup dengan jawaban dari kelompok 3? Cukup, beri aplaus untuk jawaban dari kelompok 1. Oke, semua kelompok sudah memaparkan hasil dari tayangan video tadi. Sekarang Ibu bagi lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan sekarang, Ibu beri waktu 10 menit. Oke, setelah menyimak video, Anda sudah memaparkan diskusi dari kelompok masing-masing. Menurut kalian samakah presentasi dengan pidato? Berbeda, Bu. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Menurut kalian samakah pidato dengan presentasi? Ya, Bu. Silakan Bu Faida, kelompok 1. Jadi menurut kami presentasi dan pidato itu berbeda. Alasannya kenapa? Karena pidato lebih sering dibawa dalam acara resmi dan juga acara politik. Sedangkan presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Terima kasih. Terima kasih Bu Faida. Beri aplaus untuk ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau sepakat dengan jawaban bahwa berbeda antara pidato dengan presentasi. Sepakat? Terakhir, silahkan setiap kelompok memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Mulai dari kelompok 2. Silakan. Baik, di sini kesimpulan yang dapat kami tarik pada materi hari ini yaitu bahwasanya pada saat membuka presentasi dengan teknik menggunakan pertanyaan mampu mengajak para audiens menjadi terfokus pada tema yang dipresentasikan. Jadi, itulah tadi kesimpulan yang dapat kami tarik. Baik, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok 3. Silakan perwakilan. Jadi kesimpulan menurut kelompok kami yaitu teknik presentasi dengan cerita adalah salah satu cara membuka presentasi yang sederhana, di mana itu akan membuat audiens lebih santai. Oke, beri aplaus untuk kesimpulan dari kelompok 2. Terakhir, kelompok 1, silahkan. Lihat perwakilan kelompok 1 membacakan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembelajaran kita hari ini yaitu kami dapat mengetahui apa itu presentasi. Jadi yaitu presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi serta harus memiliki pembuka yang menarik. Pembukaan yang baik akan menarik perhatian audiens karena apa yang kita sampaikan di awal ketika membuka presentasi akan menjadi informasi yang paling diingat. Karena itu salah satu kekuatan presentasi terletak pada pembukaan yang baik dan menarik serta cara membuka presentasi yang baik dan menarik itu ada 5, yaitu
menyampaikan presentasi dengan menggunakan maksud dan tujuan, membuka presentasi dengan sebuah pertanyaan, membuka presentasi dengan cerita, membuka presentasi dengan data-data atau fakta, serta membuka presentasi dengan kutipan atau pernyataan. Adapun fungsi, maksud dan tujuan teknik presentasi yaitu agar audiens memahami tujuan presentasi serta memberitahu kepada audiens apa yang bisa didapat, mendapat gambaran umum atas apa yang disampaikan serta menciptakan motivasi dan rasa ingin tahu. Terima kasih. Oke, beri aplaus dari kesimpulan kelompok 1. Jadi kelompok 1 telah merangkum semua dari materi pembelajaran kita kali ini. Dari 5 teknik yang sudah Anda tahu, yang sudah kita bahas ada 3 teknik, yaitu teknik maksud dan tujuan, yang kedua teknik penggunaan teknik dan tujuan, yang kedua tentang pertanyaan, dan yang ketiga melalui cerita. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup materi kita hari ini, tugasnya silakan dikerjakan. Ibu tunggu sampai minggu depan. Sebelum kita hari pembelajaran, silahkan Safira pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Silahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ibu sampaikan untuk diskusi